Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 7. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik teman-teman, kita bertemu lagi di mata pelajaran PAI ya teman-teman. Pada pekan ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bab 3 teman-teman ya. Jangan lupa disaksikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk keberkahan ilmu kita, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, disimak ya penjelasannya. Oke baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan ke bab 3 ya. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang semua bersih, hidup jadi nyaman. Oke, terlebih dahulu yang akan kita bahas adalah tentang toharoh. Ada yang tahu teman-teman apa itu toharoh? Ya, tentu teman-teman sudah pada tahu ya, toharoh itu artinya bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari najis dan juga dari hadas. Ya, apa sih najis itu teman-teman? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang dimaksud dengan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan yang lain sebagainya ya. Jadi jika kita terkena najis dan hadas itu sudah dipastikan kita tidak bisa beribadah tanpa kita bersuci terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, next. Lalu apa aja sih yang harus kita bersihkan teman-teman apabila kita terkena najis dan hadas? Yang harus kita bersihkan adalah badan kita, pakaian kita, dan juga tempat yang kita jadikan untuk beribadah ya teman-teman ya. Semuanya harus dalam keadaan bersih ya. Lebih-lebih tempat yang akan kita gunakan untuk melaksanakan ibadah, yaitu sholat ya. Lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran. Pasti ini juga akan menjadi sempurna dan bermakna teman-teman ya. Kita kalau tempatnya bersih pasti kita ibadahnya juga akan khusyuk ya, khidmat teman-teman. Lalu selanjutnya apa sih hukum mempelajari toharoh ya? Seperti yang kita tahu, hukum mempelajari toharoh itu wajib ya teman-teman, wajib karena dalilnya adalah ada dalam surat Al-Mudaththir, wathiyabaka fatahhir, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Di sini ada katalah, kata perintah, berarti ini hukumnya wajib ya. Allah memerintahkan kita untuk bersuci. Lalu selanjutnya ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Muslim nomor 224 pada bab toharoh, yang artinya sholat tidak akan diterima tanpa didahului dengan bersuci. Begitu ya teman-teman ya. Di sini yang akan kita bahas mengenai toharoh, yaitu ada toharoh ini terbagi kepada dua. Yang pertama ada najis dan juga ada hadas ya teman-teman ya. Toharoh bisa kita lakukan jika kita terkena najis dan juga terkena hadas ya. Najis apa saja sih teman-teman? Najis itu terbagi pada 3 bagian ya. Yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua ada najis mutawassithah, dan yang terakhir ada najis mughaladzah. Ya, di antara hadis mutawassithah ini terbagi kepada 2 lagi, ada najis hukmiyah dan juga ada najis ainiyah. Nah, ini akan kita bahas satu persatu teman-teman pada pertemuan kali ini, pada pembahasan kali ini. Untuk terlebih dahulu kita akan membahas tentang najis mukhafafah ya. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan ya. Beda ulangi, najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Di sini contohnya itu seperti air seni bayi laki-laki atau air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun dan belum berumur 2 tahun ya. Jadi yang asupannya itu hanya ASI aja, hanya air susu ibunya aja ya.
Jadi Bumida ulangi, yang termasuk ke dalam najis ringan ini adalah seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, kenapa kok Bumida hanya air kencing laki-laki aja yang termasuk ke dalam hadis ringan? Air kencing perempuan kok masuknya ke hadis yang pertengahan gitu ya? Tidak termasuk najis yang ringan, karena menurut penelitian secara ilmiah ya, oleh para pendahulu kita, oleh imam besar di Irak itu dulu, katanya dalam kandungan air kencing bayi perempuan itu lebih banyak bakterinya ketimbang kandungan bakteri pada air kencing bayi laki-laki ya. Jadi bisa dipastikan kalau air kencing bayi laki-laki ini tergolong ke dalam najis muhafafah ataupun najis yang ringan. Lalu bagaimana cara mensucikannya dari hadis muhafafah ini? Yang pertama, dilap najis dengan kain yang kering. Jadi jika air kencing itu, baju kita dikencingi oleh bayi laki-laki, kita lap terlebih dahulu baju atau apapun yang terkena najis ringan tersebut ya. Lalu kita percikan, ini renjiskan ya bahasa Melayu. Lalu kita memercikan, cukup memercikan ya teman-teman. Tahu memercikan kan kayak dipercikan aja oleh tangan dan mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi atau teman-teman cukup pakai lap basah, dilapkan aja ke yang terkena najis. Nah, itu sudah bisa mensucikan najisnya. Itu ya. Jadi hanya air kencing bayi laki-laki saja yang termasuk ke dalam najis muhafafah atau najis ringan ini. Lalu selanjutnya ada najis mutawasitoh ya. Najis mutawasitoh itu dari kata wastun, wasato atau pertengahan. Jadi dia itu tidak termasuk najis ringan, tidak juga termasuk najis yang berat. Ya, jadi ini najis pertengahan. Nah, apa saja sih jenis najis mutawasitoh ini? Ada darah, ada kotoran ya teman-teman, ada nanah, kemudian air seni itu air kencing ya. Air kencing itu juga masuk ke dalam najis muhafafah. Kemudian juga bangkai binatang, arak juga masuk ke dalam najis muhafafah ya, dan lain sebagainya. Jadi pokoknya mah najis mutawasitoh ini tuh adalah najis pertengahan, yaitu selain dari najis ringan dan najis berat. Nah, tadi kan Bu Mida sudah sampaikan bahwasanya di dalam najis mutawasitoh ini terbagi pada 2 bagian. Ada najis mutawasitoh hukmiyah dan juga ada najis mutawasitoh ainiyah. Najis mutawasitoh hukmiyah ini adalah diyakini adanya tapi tidak nyata wujudnya ataupun tidak nyata zatnya ya. Bau, mohon maaf teman-teman, bau dan rasanya. Kemudian cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis ya teman-teman ya. Jadi contoh dari kasus ini, contoh dari najis hukmiyah ini adalah jika terkena air kencing yang mengering. Air kan kita nggak tahu ya, karena itu udah kering air kencingnya. Jadi nggak ketahuan kalau misalkan pakaian kita atau apapun benda yang akan kita gunakan untuk beribadah, misalkan sejadah ataupun mau kalau misalkan kena air kencing dan itu sudah kering, misalkan air kencing kucing atau air kencing bayi perempuan gitu, atau anak kecil gitu kan, kalau udah kering gak ketahuan kalau misalkan itu kalau misalkan itu terkena najis. Nah, itu cara membersihkannya juga cukup dengan mengalirkan air yang mengalir pada benda yang terkena najis. Jadi dicuci ya teman-teman ya. Kalau tadi kan kalau najis muhafafah hanya dipercikan aja, hanya dilap. Kalau najis hukmiyah ini dicuci ya teman-teman ya. Dicuci dengan air yang mengalir. Kemudian yang selanjutnya ada najis mutawasitoh ainiyah ya. Najis yang tampak wujudnya, ini udah kelihatan. Najis yang tampak wujudnya bau,
dan rasanya juga sudah diketahui. Kemudian cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Sama dicuci ya teman-teman ya. Untuk hadis mutawasitoh ini kita wajib menghilangkan najisnya dengan cara dicuci di air yang suci, di air yang mengalir dan suci ya teman-teman ya. Ini untuk hadis mutawasitoh. Tadi apa aja yang termasuk hadis mutawasitoh? Ada darah, ada kotoran, ada air kencing, ada arak, ada bangkai, dan ada nanah. Jadi kalau teman-teman terkena dari bagian-bagian yang sudah Bu Mira sebutkan tadi, maka teman-teman harus mensucikannya dengan cara mencucinya dengan air yang suci. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya ada najis mughalazah ya. Najis mughalazah ini adalah najis yang berat ya teman-teman ya. Dimana najis mughalazah ini bersumber dari anjing dan babi ya. Najis mughalazah ialah najis berat, yaitu anjing dan babi serta keturunannya teman-teman ya. Segala perkara yang ada hubungannya dengan kedua binatang tersebut seperti kotorannya, air kencingnya, lemaknya, dan apapun yang ada, unsur-unsur yang ada pada dirinya itu sudah dipastikan termasuk ke dalam najis mughalazah ya. Ini juga termasuk juga anak yang lahir dari salah satu dari anjing dan babi itu ya teman-teman ya. Pokoknya anjing, babi, dan keturunannya dan segala sesuatu yang ada pada diri kedua hewan tersebut sudah dipastikan itu adalah bagian dari najis mughalazah ataupun najis yang berat ya. Kemudian cara mencucikannya dengan cara apa? Dapat kita lakukan dengan beberapa tahap. Jika kita misalkan tidak sengaja terkena air liur anjing ataupun air liur babi ya teman-teman, yaitu dengan cara membasuh sebanyak 7 kali ya. 1 kali diantaranya ini menggunakan air yang dicampur dengan tanah ya. Jadi kita bersihkan dulu dengan air terlebih dahulu 7 kali ya. 7 kali yang pertama kita bersihkan dulu yang terkena najis itu dengan air. Kemudian tempat yang terkena najis itu dilap dengan air yang bercampur tanah. Dibersihkan dengan air yang bercampur tanah. Cuci dengan air, kemudian cuci dengan air mutlak. Air mutlak ini air suci sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan juga rasanya. Begitu teman-teman ya. Jadi 7 kali cara mensucikannya kalau najis mughalazah ini, karena ini adalah najis yang berat ya teman-teman ya. Nah, jika tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara mensucikan diri kita dari najis, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara bersuci dari hadas teman-teman ya. Di sini ada hadas kecil dan juga hadas besar ya. Jika kita terkena hadas kecil ya apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal di bawah ini. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul ataupun kemaluan dan dubur ya. Jadi apabila kita misalkan gak sengaja kencing di celana ataupun pup di celana, maka itu sudah dipastikan kita sudah terkena hadas kecil ya teman-teman ya, harus disucikan. Kemudian hilang akal atau tidur. Kalau kita misalkan dalam keadaan berwudu dan kita tidur, nah itu juga bisa membatalkan wudhu kita teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yang membatalkan dari wudhu itu yang selanjutnya itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, jadi harus berwudhu lagi. Kalaupun kita bersentuhannya dengan cara tidak disengaja sekalipun, itu bisa membatalkan wudhu ya teman-teman ya. Sudah dipastikan itu kita terkena hadas kecil. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Nah, misalkan setelah mandi teman-teman berwudhu gitu ya, lalu tanpa sengaja kita menyentuh kubul dan dubur kita, maka kita harus berwudu lagi karena itu membatalkan wudu ya teman-teman. Cara mencucikannya dengan cara berwudu lagi. Nah, apabila tidak ada air karena suatu hal, misalkan benar-benar gak ada air dimanapun, maka kita boleh bertayamum. Ataupun kita dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk terkena air, nah maka kita boleh bertayamum teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita terkena hadas besar apabila mengalami ataupun melakukan salah satu dari 6 hal ini. Yang pertama yaitu berhubungan antara suami dan juga istri ya teman-teman ya, atau bersetubuh. Kemudian yang kedua itu jika keluar air mani. Yang ketiga ini haid ya, bagi perempuan ataupun menstruasi ini adalah hadas besar ya teman-teman, maka teman-teman tidak boleh sholat. Kemudian yang 4 jika melahirkan, karena melahirkan itu mengeluarkan darah nifas ya setelah melahirkan. Kemudian yang ke-6 itu meninggal dunia ya, orang yang meninggal dunia juga harus
dia itu harus mensucikan dirinya seperti orang yang terkena hadas-hadas besar lainnya. Itu cara mensucikannya dengan cara apa? Dengan cara membersihkannya dengan mandi wajib, ya. Harus wajib mandi wajib kalau kita sedang terkena hadas besar, teman-teman, yaitu dengan membasahi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Jadi semua harus dibersihkan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita harus dibersihkan dari hadas besar tersebut, ya teman-teman ya. Sama juga seperti cara jika kita tidak menemukan air atau tidak bisa terkena air karena suatu hal, maka bisa dengan bertayamum. Begitu teman-teman ya. Untuk pembahasan pekan ini hanya segitu saja teman-teman ya. Selanjutnya kita akan tahu bagaimana cara bertaharah. Kemudian juga ada yang ingin Bu Meda bahas lebih lanjut lagi mengenai hadas besar bagi perempuan ya. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan di pekan selanjutnya juga seperti yang Bu Meda sampaikan tadi pada saat briefing, kita akan praktek berwudu ya teman-teman ya. Praktek berwudu ya. Kita di pekan selanjutnya akan belajar tentang bagaimana cara taharah. Kalau tadi kita sudah tahu apa saja najis-najis ataupun hadas yang mewajibkan kita untuk taharah. Di pekan selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara bersuci ataupun bagaimana cara bertaharah. Ya, kita akan praktek teman-teman ya. Bu Meda infokan terlebih dahulu sebelum ditutup, bagi yang belum mengerjakan tugas pekan lalu, silahkan untuk dikirimkan di Google Classroom. Untuk pekan ini tidak ada tugas terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan pembahasan ini sampai dengan selesai ya. Semoga yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri pembelajaran ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di minggu depan insyaallah teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.